pengen jabat Pak Bupati, sehat selalu. Jam 4 sampai jam 8, udah itu nggak bisa ditawar itu. Sampai jam 8 ya Pak? Itu udah nggak bisa ditawar. Pemerintah Kabupaten Subang ini salah satu yang paling humanis Pak, yang paling memikirkan. Setelah digusur itu diberikan kompensasinya, uang tunggu. Bu. Ayo Kang. Bupati, kemana? Tutupan siap, oke. Ayo. Marai, aku pengen jabat Pak Bupati, sehat selalu. Siapa? Waduh, maaf Bunda, nggak makan, Pak. Jam. Mana? Buayanya? Enggak ada. Buaya enggak? Buaya enggak? Olahraga dong. Iya, seperti itu. Barat, ya. Aja berani deketin aku udah tahu dia bisa. Di mana nih? Oh. Malu. Malunya. Dewan, Pak Bupati sini. Sini. Kamu kalau lihat yang cantik suka ngumpet-ngumpet. Sini. Ini bupati-bupatinya masih muda. Sini sini. Halo cantik. Siapa namanya? Siapa? Sydney. Hai Sydney. Sydney siapa? Kayak boneka kamu.
ada wajah-wajah Nggak ada matahari. foto yang mana di luar ayo Lagi 1 2 seumur umur tarik di foto kabarin tuh ketua apa. Assalamualaikum. Teman-temannya pulang. Sini nih ya. Sini ya. Nggak ada Manchester? Boleh. Nama itu Korsek. Ya aku boleh. Iya. Iya, oke. Ya enggak. Ya oke. Ada di. Ini mau main dulu. Ini mau main dulu tapi. Kalau kayak ada. Banget, insyaallah. Berarti bener bagian bapak-bapak ini Pak, tata ruang ini di dalam Hutan Bambu itu dulu 2012 kalau nggak salah, perdanya itu adalah Hutan Bambu. Sedangkan dari Hutan Bambu itu banyak macam-macam bangunan liar. Kami sudah koordinasi dengan BPNU. Kalau ini dibongkar atau dilegalkan, karena bangunan itu sudah para permanen dan sebagainya. Nah ini berarti perdanya harus dirubah satu dari hutan bambu menjadi tempat wisata karena perdanya hutan bambu. Kalau tidak dirubah perda berarti tetap harus dibongkar. Pembatasan waktu operasional pada kendaraan-kendaraan angkutan tersebut, kemudian lampu-lampu lalu lintas yang membolehkan dan tidak bolehkan, kemudian manajemen dan rekayasa lalu lintasnya itu sendiri, dan sosialisasi, kemudian pengawasan. Nah ini yang nanti jadi pembahasan utama adalah pengawasan, kemudian penertiban dan evaluasi di pergub tersebut, dan terakhirnya tentang sanksi. Kemudian untuk hari kerja Senin sampai Jumat pembatasan itu dari jam 5 sekarang menurut jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Nah ini yang paginya. Justru yang terjadinya kecelakaan itu lewat maghrib Pak. Jam 4 sampai jam 8 udah, itu nggak bisa ditawar itu. Sampai jam 8 ya Pak? Nah, itu udah nggak bisa ditawar. Jam 4 sampai jam 8 ya. Nanti saya minta kan masuk ke Subang ini ada beberapa jalur, ada Pemanukan, ada di Bandung ya. Tapi kan untuk Bandung ada Pemanukan, ada di Besi, Casem gitu kan. Tapi area itu juga harus ada. Jadi sudah tidak boleh lagi ada pungutan apapun di sekolah. Jadi di Kasomalang sudah kami hubungi untuk tidak dilakukan pemungutan dalam bentuk apapun. Nah, gitu. Kalau misalnya sudah ada yang masuk harus dikembalikan.
Kalau SMP Belanda 2 ini tentang study tour yang katanya maksa dilakukan, tapi sudah kita konfirmasi itu dibatalkan dan uangnya dikembalikan ke para orang tua. Ada keluhan di lingkungan RW 01 Desa Cibogo, perusahaan yang semena-mena mulai pergudangan dan penggajian untuk karyawan BUMN. Lalu ada pengumit yang masuk di umur mulai 300.000 sampai 1 juta PT Yumi. Sama PT Yumi Desa Cibogo. Terdapat satu keluarga yang membutuhkan bantuan tunai yang memprihatinkan. Kami dari Disos dengan perkara dan proses di lapangan. Kemudian nanti kalau dia memang rumahnya mungkin nanti dialihkan ke dan kita rencana. Kemudian nanti kalau bantuan sosialnya kita cek. Nanti kita KS-nya masuk tidak kok. Demikian Mbak Bupati, jadi dari 308 pengaduan ada 39 yang belum ditindaklanjuti, yang sudah ditindaklanjuti ada 195 dan selesai ditindaklanjuti 74. Dan rata-rata yang belum ditindaklanjuti karena berkaitan dengan waktunya masih baru karena hari libur, jadi belum direspon oleh perangkat daerah. Dan sudah ditindaklanjuti tapi belum selesai, itu berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. Terus memang setelah dimonitoring memang clear, tapi setelah pergi tugasnya ada lagi percepatan kerja dan lain sebagainya Pak. Jadi memang ini perlu continue secara simultan terus menerus, makanya belum selesai. Dan yang telah selesai clear dan clear sudah selesaikan sebanyak 75. Aman dari Pak dari 310, 52 yang belum ditindaklanjuti. Tolong didata. Dan karena saya mendapat laporan bahwa pedagang yang hari ini ke provinsi, ke gubernur, itu kebanyakannya pedagang yang bukan aslinya Cagaknya. Coba dicek, saya minta data pedagangnya. Karena kan jelas yang saya sampaikan, dan Pak Gubernur sampaikan, 2 bulan akan kita tempatkan lagi dengan tempat yang layak. Justru karena kita melalui mekanisme yang normatif sih butuh waktu. Dan bukan 1-2 pedagang yang diurus, tapi Jalan Cagak aja ada 430. Satu-satu perlu diverifikasi. Jadi tolong disampaikan, dan saya butuh datanya. Pemerintah Kabupaten Subang ini salah satu yang paling humanis Pak, yang paling memikirkan. Setelah digusur itu diberikan kompensasinya, uang tunggu. Saya ini dengan Pak Gubernur melakukan penertiban bangunan liar itu bukan hanya karena keinginan sendiri saya sendiri, bukan keinginan Pak Gubernur sendiri, karena keluhan juga dari masyarakat. Jadi untuk yang syariat Ciater itu akan kita masukkan ke yang Jalan Cagak juga dibarengin untuk penggantian ruginya, uang duduknya, sehingga bisa cepat, tidak terlalu lama menunggu hati. Saya itu salah satunya lagi selain saya mau nata kota, itu saya pengen nata lapangan bintang. Saya pengen nanti itu ke depannya itu si warung-warungnya kita tata, diseragamin yang bagus, bikin kayak desa-desaan lah, jadi kayak tempat. Jadi tempat pertunjukan itu nanti bukan hanya di alun-alun, dengan hanya di amfiteater sini. Kedepannya kan lapangan bintang itu luas ya, bisa dibikin juga spot-spot tertentu untuk pentas. Misalkan kalau di alun-alun biar yang modern di lapangan bintang kesenian bisa di situ. Jadi ada beberapa spot juga di tengah kota ini yang bisa kita tata yang bagus. Ilmu Papua ini setidaknya jadi acuan kita Pak. Kita terapkan itu di kotaknya, yang dimana nanti itu bisa jadi daya tarik wisata juga ke depannya. Pak Gubernur itu mau bikin satu tempat kawasan di Subang dijadikan percontohan ini pengalihan dari wilayah kumuh menjadi kawasan wisata terpadu, wisata budaya juga. Nah saya itu sempat kepikiran
sempat ada idenya itu ini Pak, Mayangan. Kan di Mayangan itu ada aliran sungai yang kotor banget. Tapi sebetulnya saya melihat itu kalau kiri kanannya ditata, dibangun, sungainya dibersihin, sampahnya dikeruk semua, itu bisa kali Pak. Kalau ditata, kiri kanannya dibagusin, nanti termasuk rumah-rumahnya dibikin dibikin bagus gitu kan, bisa jadi daya tarik wisata juga. Nanti penataannya dari mulai sungai, Mayangannya, nanti mungkin ketemu dermaga di mana, dibikin dermaganya yang bagus. Jadi masyarakat itu bisa ngalamin sungai, naik perahu di situ sampai ke dermaga, termasuk nanti penataan kawasan Pondok Balinya. Indonesia ini negeri harus kaya raya, nggak usah lagi impor makanan. Kenapa? Tanahnya luas, pemerintah punya banyak area, semua. Terus kemudian setelah itu apa? Kalau tanam ikan, jangan pernah diumumkan. Dan mudah-mudahan Jawa Barat angka kemiskinannya menurun dengan tajam, kemudian pendapatan per kapitanya naik, dan terakhir saya sampaikan, sikap-sikap saya yang melakukan tindakan-tindakan cepat itu ditujukan untuk membangun kepercayaan dan tumbuhnya ekonomi. Dan kita sudah, terima kasih ya Pak Bupati Indramayu, Subang, sekarang sudah bukan hanya di Kerawang, Bekasi, basicnya Bogor, tapi sudah mulai geser ke arah Subang, Indramayu, kemudian Cirebon, kan nanti Majalengka, nanti terus, nah nanti daerah selatannya kita lindungi dengan subsidi-subsidi pembangunan infrastruktur yang baik. Saya ingin memutuskan Pak Sekda ada desa-desa yang ditata indah dalam setiap kabupaten kota yang itu dikelola dengan baik. Nah, tetapi industrialisasi itu tidak akan bermakna kalau besok Dinas Pendidikan tidak menyiapkan lapangan kerja baru, menyiapkan orang-orang yang bisa bekerja di situ. Nanti ini harus dilakukan dengan simultan. Mudah-mudahan di Jawa Barat inflasinya terjaga, ekonominya tumbuh, dan digitalisasinya terus mengalami percepatan. Dan kita sudah memutuskan pengelolaan keuangan desa dan pemilihan kepala desa dilakukan dengan digitalisasi. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gubernur atas arahan yang sangat luar biasa, tentunya memotivasi kita semua. Aku tadi sudah memberikan inspirasi bagaimana pentingnya ekonomi tradisi. Contoh kecil ya, melak cengek di buruan Bapak Ibu. Ya, kami mencoba ngobrol dengan ibu-ibu, cengek itu ya satu pohonnya bisa sampai 2 kilo. Itu kan luar biasa. Minimal untuk konsumsi sendiri, maksimal untuk dijual. Minimal untuk konsumsi aja. Berarti bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga. Lembur diurus, kota ditata. Jawa Barat istimewa.